Pernah nggak sih kamu merasa bingung ketika seseorang yang sudah punya pasangan justru malah terus-menerus mencari perhatian dari kamu? Bukan sekadar basa-basi atau obrolan biasa, tapi benar-benar terasa seperti dia sedang berusaha membangun kedekatan emosional. Padahal kamu tahu, dia sudah punya seseorang di hidupnya. Dan kamu mulai bertanya-tanya, ini maksudnya apa? Apakah dia cuma iseng? Atau sebenarnya dia nggak bahagia dengan pasangannya? Atau mungkin dia hanya ingin memastikan dirinya masih menarik dan diinginkan? Fenomena ini sering terjadi di sekitar kita. Bahkan mungkin sedang kamu alami sendiri. Maka dari itu, penting untuk kita memahami apa sebenarnya yang ada di balik perilaku seperti ini. Karena kalau dibiarkan, kamu bisa masuk ke dalam situasi yang rumit bahkan berpotensi melukai dirimu sendiri. Sekarang, mari kita bahas satu persatu alasan mengapa seseorang yang sudah punya pasangan, tapi tetap mencari perhatianmu. Alasan pertama, dan mungkin yang paling umum, adalah soal ego dan validasi diri. Beberapa orang punya kebutuhan tinggi untuk merasa diinginkan, dikagumi, dan diperhatikan. Mereka merasa lebih hidup ketika tahu masih ada orang lain yang memperhatikan mereka di luar pasangannya. Dan sayangnya, perhatian dari pasangannya saja kadang tidak cukup untuk memuaskan egonya. Mereka ingin membuktikan bahwa dirinya masih menarik, masih bisa membuat orang lain tertarik, meskipun statusnya sudah dimiliki. Dalam kasus ini, kamu menjadi cermin dari kepercayaan dirinya. Ketika kamu merespons, dia merasa lebih percaya diri. Tapi ironisnya, dia belum tentu benar-benar menginginkanmu secara utuh. Karena bagi dia, kamu hanya pembuktian bahwa pesonanya masih bekerja. Ini bukan tentang cinta, tapi tentang kebutuhan akan pengakuan. Dan kalau kamu tidak hati-hati, kamu bisa terjebak dalam permainan egonya. Padahal, perhatian yang kamu beri tidak akan pernah cukup karena dia akan terus mencari validasi dari tempat lain juga. Alasan kedua, bisa jadi karena hubungan yang sedang dia jalani sebenarnya tidak memuaskan secara emosional. Mungkin dia merasa kurang didengar, kurang dimengerti, atau kurang dihargai oleh pasangannya. Dan saat kamu datang dengan perhatian, empati, dan kehangatan, itu menjadi pelarian emosional baginya. Kamu memberikan sesuatu yang tidak dia dapatkan dalam hubungannya. Tanpa sadar, kamu jadi semacam tempat nyaman untuk dia kembali. Setiap kali dia merasa kosong atau kecewa dengan pasangannya. Tapi perlu diingat, kenyamanan ini bisa menipu. Karena dia bisa saja tidak berani mengambil keputusan besar untuk meninggalkan pasangannya. Dia tetap bertahan dalam hubungan lamanya, namun tetap menjalin kedekatan denganmu untuk menambal kekosongan hatinya. Kamu dijadikan penopang emosional, tapi tidak pernah benar-benar diakui secara utuh dalam hidupnya. Dan pada akhirnya, kamu bisa kelelahan sendiri karena terus memberi tanpa kepastian. Alasan ketiga, dia mungkin sedang mengalami krisis identitas atau kebingungan dalam memahami apa yang sebenarnya dia inginkan. Orang seperti ini sering terlihat tidak konsisten. Hari ini dia sangat perhatian, besoknya dia dingin dan menjauh. Dia bisa bersikap manis padamu, tapi tetap memposting kemesraan dengan pasangannya di media sosial. Sikap seperti ini biasanya muncul dari orang yang sedang tidak stabil secara emosional. Dia belum selesai dengan dirinya sendiri, tapi sudah mencoba mencari pelarian dari rasa kosongnya lewat kamu. Dia tidak sadar bahwa kehadiranmu memberinya ruang untuk lari dari masalah dalam hubungan yang sebenarnya harus dia selesaikan sendiri. Alih-alih menghadapi kenyataan, dia justru menyeretmu ke dalam konflik batin yang tidak kamu fahami. Dan yang paling menyakitkan adalah ketika kamu mulai merasa punya harapan, padahal dia sendiri tidak tahu arah hubungannya kemana. Kamu bisa jadi korban dari kebingungannya, bukan karena dia jahat, tapi karena dia belum berdamai dengan dirinya sendiri. Kalau kamu tidak berhati-hati, kamu bisa terbawa arus dan akhirnya tersesat bersama dia yang bahkan tidak tahu arah tujuan. Alasan keempat, bisa jadi dia sebenarnya sedang membuka cadangan. Yap, sesederhana dan sekejam itu. Ada orang yang merasa perlu punya plan B jika hubungan utamanya gagal. Dan kamu dijadikan alternatif, seseorang yang bisa dia dekati diam-diam, sambil tetap menjaga hubungan utamanya.
Bentuknya bisa halus dengan pura-pura curhat, sering memuji kamu, atau menunjukkan ketertarikan tanpa komitmen. Semua itu bisa jadi cara dia menjaga kedekatan, agar kalau hubungannya dengan pasangannya berakhir, dia tidak mulai dari nol. Dia tahu kamu ada, dan dia tahu kamu punya rasa, dan itu cukup membuatnya merasa aman. Sayangnya, di sisi lain, kamu seperti sedang digantung, tanpa tahu apakah dia serius atau cuma menyiapkan kamu sebagai cadangan. Hubungan seperti ini sangat berisiko, karena kamu bisa terus menunggu tanpa kepastian, sementara dia hanya akan memilihmu jika hubungannya yang sekarang gagal. Padahal kamu layak mendapatkan seseorang yang memilihmu bukan karena kepepet, tapi karena benar-benar ingin bersamamu. Alasan kelima, dia mungkin sedang menikmati permainan emosi. Buat sebagian orang, flirting diam-diam bisa menjadi bentuk hiburan tersendiri. Mereka tidak sedang mencari hubungan serius, tapi sekadar menikmati sensasi kedekatan emosional tanpa komitmen. Dia tahu kamu tertarik, dan dia memanfaatkan itu untuk kesenangan pribadi. Dia suka saat kamu terlihat cemburu. Dia senang saat kamu menunjukkan perhatian lebih. Semua itu menjadi semacam bahan bakar egonya, bukan karena dia mencintaimu, tapi karena dia menikmati reaksi emosionalmu terhadap perlakuannya. Ini berbahaya, karena kamu mungkin berpikir itu tanda cinta. Padahal bisa jadi itu cuma bentuk manipulasi halus. Dia memainkan perasaanmu hanya untuk membuat dirinya merasa lebih hidup, lebih diinginkan, atau lebih berkuasa. Kamu jadi seperti pion dalam permainan yang dia ciptakan sendiri, tanpa kamu sadari. Hatimu digerakkan oleh seseorang yang sebenarnya tidak berniat membawamu kemana-mana. Dan makin lama kamu bertahan, makin dalam kamu terperangkap dalam permainan yang melelahkan. Alasan keenam, bisa jadi dia merasa kamu adalah yang seharusnya, tapi datang di waktu yang salah. Ini mungkin terdengar seperti drama film romantis, tapi kadang memang terjadi. Dia mencintaimu, tapi sudah terlanjur terikat dengan orang lain. Dia merasa ada kecocokan, kedekatan batin, atau kenyamanan yang tidak dia dapatkan di tempat lain termasuk dengan pasangannya sendiri. Tapi karena satu dan lain hal, dia tidak bisa meninggalkan hubungan yang sekarang. Mungkin karena sudah terlalu lama bersama, ada keluarga yang terlibat, atau rasa kasihan pada pasangannya. Akhirnya dia memilih diam-diam tetap dekat denganmu, berharap kamu tetap ada meskipun dia tidak bisa benar-benar bersamamu. Ini yang paling rumit, karena di satu sisi kamu merasa istimewa, tapi di sisi lain kamu tidak pernah benar-benar jadi pilihan utama. Kamu seperti rumah yang nyaman, tapi tidak pernah dia tempati secara utuh. Hubungan seperti ini bisa membuatmu terus bertanya, sampai kapan aku harus menunggu? Dan kadang, jawabannya adalah, tidak akan pernah. Alasan ketujuh, dia mungkin tidak sadar bahwa tindakannya membuatmu baper. Beberapa orang memang terbiasa bersikap ramah, perhatian, dan hangat ke siapa saja termasuk kamu. Tapi sayangnya, tidak semua orang peka terhadap dampak emosional dari sikapnya. Bisa jadi, dia menganggap semua itu hal biasa, tanpa tahu bahwa kamu mulai merasa ada sesuatu yang lebih. Dia mungkin tidak punya niat buruk, tapi juga tidak cukup peka untuk menyadari bahwa kamu mulai berharap lebih. Dan tanpa disadari, kamu terus mengartikan sikapnya sebagai tanda suka. Padahal bagi dia, itu cuma bentuk kedekatan biasa. Inilah kenapa penting untuk tidak terlalu cepat menyimpulkan perasaan seseorang hanya dari perlakuannya. Karena kadang, yang terlihat istimewa buatmu, bisa jadi cuma rutinitas biasa buat dia. Dan kalau kamu terlalu larut, kamu bisa terluka oleh harapan yang kamu bangun sendiri. Alasan kedelapan, dia sedang mengalami konflik dalam hubungan dan butuh pelampiasan. Saat seseorang sedang bertengkar atau kecewa pada pasangannya, kadang dia mencari pelarian emosional ke orang lain. Dan jika kamu orang yang dekat, perhatian, dan peduli, maka kamu jadi tempat pelariannya. Dia mulai sering cerita, mulai terbuka, dan akhirnya melibatkanmu dalam konflik yang sebenarnya bukan urusanmu. Kamu jadi pihak ketiga secara emosional bukan karena kamu merebut, tapi karena kamu diseret masuk. Dia menjadikanmu tempat aman saat hubungannya sedang tidak baik-baik saja. Tapi begitu masalahnya dengan pasangannya selesai,
Kamu bisa saja ditinggalkan begitu saja, tanpa penjelasan, tanpa permintaan maaf. Karena sejak awal, kamu hanya dijadikan pelampiasan sesaat, bukan tujuan akhir. Situasi seperti ini sangat menyakitkan, karena kamu merasa sudah memberikan dukungan, tapi akhirnya kamu hanya dipakai. Alasan ke-9, dia takut kehilangan koneksi yang nyaman. Terkadang, seseorang tahu bahwa kamu bukan pasangannya, tapi kamu memberikan kenyamanan yang tidak dia temukan di hubungan resminya. Kamu bisa membuatnya tertawa, kamu bisa mengerti tanpa banyak bertanya, kamu hadir tanpa menghakimi, dan itu membuat dia merasa tenang. Dalam dunia yang penuh tekanan, kenyamanan seperti ini sangat berharga. Tapi sayangnya, dia ingin tetap punya hubungan itu tanpa harus melepaskan yang sudah dia miliki. Dia ingin tetap bersamamu, tapi tidak siap memilih. Dia ingin tetap dekat, tapi tidak mau terikat. Dia takut kehilangan koneksi denganmu, tapi juga tidak mau kehilangan pasangannya. Dan akhirnya, kamu dibiarkan menggantung di antara nyaman tapi tidak pasti. Hubungan yang membuatmu terus berharap, tapi tak pernah dipastikan. Alasan ke-10, dia sebenarnya sedang menunda keputusan penting dalam hidupnya. Bisa jadi dia memang punya perasaan padamu, tapi terlalu pengecut untuk memilih satu jalan. Dia tahu kalau dia serius denganmu, maka dia harus mengakhiri hubungan yang sekarang. Tapi itu bukan hal mudah. Ada konsekuensi besar yang harus dia hadapi. Jadi dia memilih menunda, bertahan dalam hubungan yang sekarang, sambil tetap menjaga kedekatan denganmu. Dia pikir, dengan begitu semuanya bisa tetap aman. Tapi kenyataannya, ini hanya menunda luka. Lukamu, dan juga lukanya sendiri. Karena pada akhirnya, orang yang tidak berani memilih, hanya akan menyakiti semua pihak. Dan kamu perlu bertanya pada dirimu sendiri. Apakah kamu mau terus berada di posisi yang digantung? Atau kamu berani mengambil langkah untuk menyelamatkan hatimu sendiri? Dalam hidup, kamu berhak untuk dicintai dengan utuh, bukan setengah-setengah. Kamu pantas mendapat seseorang yang memilihmu, bukan hanya menjadikanmu cadangan. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam hubungan abu-abu, yang hanya membuatmu lelah secara batin. Perasaan memang tidak bisa dikontrol. Tapi kamu bisa memilih untuk menjaga dirimu dari luka yang tak perlu. Jika dia benar mencintamu, dia akan berani memilih. Tapi kalau dia hanya bermain-main dengan hatimu, maka jangan biarkan dirimu jatuh permainan itu. Lebih baik kehilangan seseorang yang tidak pernah serius, daripada kehilangan dirimu sendiri karena terlalu lama menunggu yang tak pasti. Karena pada akhirnya, mencintai bukan soal siapa yang paling menarik perhatian, tapi siapa yang benar-benar hadir dan memilih untuk menetap.